Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah mengenai materi Organisasi Pergerakan Nasional. Organisasi Pergerakan Nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Nah, salah satu organisasi pergerakan nasional adalah PKI, atau kepanjangannya adalah Partai Komunis Indonesia. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Apa sih komunisme itu? Komunisme berarti paham yang menyatakan bahwa hak asasi manusia tidaklah penting. Dan paham ini berasaskan bahwa mereka tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. PKI ini menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga para petani. Pada 9 Mei 1914, Henk Snifflet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang memiliki tanggung jawab memperkenalkan prinsip-prinsip sosialisme yang akan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa yang terjajah paham Marxisme. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP atau Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP, Partai Sosial Demokratis, yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian, anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia yang diketuai Semaun pada Mei 1920 di Semarang. Semaun dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. PKI menjadi partai pertama yang menyandang nama Indonesia di masa kolonial. PKI bersikap non-koperasi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya terjadi pemberontakan pada tahun 1926. Namun pemberontakan tersebut mengalami kegagalan sebab sebagian anggota PKI dibuang Belanda ke Bovendigul atau Papua dan sebagian lagi melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah kolonial Belanda lantas menetapkan PKI sebagai partai terlarang. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Nah, adapun tokoh-tokoh penting yang mempengaruhi organisasi PKI. Yang pertama adalah Henk Snifflet sebagai pendiri dari ISDV yang akhirnya berkembang menjadi PKI. Dan ada juga ketua dari PKI yaitu Semaun dan diwakil ketuai oleh Darsono. Peristiwa penting yang dilakukan oleh PKI yang pertama adalah pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari, saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabiwara atau pasukan pengawal istana
memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban 30 SPKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suleprato, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Lalu ada dampak PKI. Yang pertama secara politik, lahir peta kekuatan politik baru yaitu Tentara Angkatan Darat. Yang kedua, hingga Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan dan pengaruh politik Presiden Soekarno meredup. Dan yang terakhir, secara sosial ada penangkapan dan pembunuhan atas orang-orang PKI atau dianggap PKI yang tidak seluruhnya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, untuk akhir PKI, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, termasuk gelombang operasi penumpasan PKI. Nah, pada 12 Maret 1996, selaku pemegang Super Semar, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai politik terlarang. Nah, pemerintah Indonesia melalui MPRS juga mengambil tindakan tegas untuk membubarkan PKI dan melarang segala bentuk kegiatan yang terkait dengan paham komunisme atau Marxisme sampai Leninisme. Dengan inilah berakhirnya PKI dan mulai masa pemerintahan Orde Baru.